Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan peranan sektor publik dalam perekonomian Islam. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Azhidan Zakriansyah dengan NIM 285, Putri Anastasia dengan NIM 288, Amelia Viarinada dengan NIM 294, Muhammad Agil Ramadan dengan NIM 302. Next. Pertama, peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilaksanakan, manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Next. Rasionalitas peran pemerintah. Ada dua argumentasi yang kuat dalam rasionalitas peran pemerintah, yaitu yang pertama konsep kekhalifahan dan kewajiban kolektif. Konsep kekhalifahan adalah pemerintah sebagai agen dari Tuhan atau khalifatullah untuk merealisasikan falah sebagai pemegang amanah Tuhan yang memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kewajiban kolektif. Konsep fardu kifayah mengacu pada segala kepentingan masyarakat, di mana jika tidak ada masyarakat yang melakukan, maka seluruh masyarakat akan terkena kerugian. Next. Ruang lingkup pemerintahan. Yang pertama, pemerintah wajib menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis dalam Islam dari setiap individu melalui pendidikan. Yang kedua, menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar. Yang ketiga, mengambil langkah positif di bidang produksi dan pembentukan moral guna mempercepat pertumbuhan. Yang keempat, perbaikan penyediaan sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil. Materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami. Peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Menurut Misanam dan kawan-kawan 2008 adalah yang pertama, memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan. Yang kedua, memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halalan thayyiban. Barang yang haram dan makruh beserta mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsinya harus dilarang secara tegas. 3. Melembagakan nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi al-mutasib yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus penyelenggaraan nilai yang ada. Pada masa Rasulullah, beliau terjun sendiri ke pasar untuk menjalankan fungsi al-mutasib ini. 4. Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan, sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Peran pemerintah berkaitan dengan mekanisme pasar. Menurut Misanam dan kawan-kawan tahun 2008 adalah yang pertama, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel yang merugikan. 2. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah. Misalnya, produsen kecil dan konsumen miskin. 3. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Instrumen kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan seperti yang pertama, manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik pemerintah yang dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik di mana masyarakat gagal mengelolanya. Yang kedua, ada instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta seperti menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, al-hisbah, perlindungan bagi masyarakat lemah. Dan yang ketiga, ada pricing policy.
di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. Yang keempat ada kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN yang disesuaikan dengan prinsip keuangan publik Islam. Yang kelima ada kebijakan kredit dan moneter. Dan yang terakhir ada intervensi kekayaan dan surplus sektor publik. Next. Peran masyarakat pada masa Islam klasik. Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya, peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Misalnya keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya. Salah satu motivasi adalah karena seseorang menyadari bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. Pada suatu saat, seseorang membutuhkan orang lain atau masyarakat, kemudian di saat yang lain kemungkinan seseorang dibantu oleh orang lain. Jadi, sikap altruisme ini pada akhirnya kembali kepada keuntungan dan kepentingan seseorang itu sendiri. Alasan yang lain adalah pandangan bahwa sifat altruisme merupakan bagian integral dan alamiah dari pelaku manusia. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial, sehingga secara naluriah selalu membutuhkan tenaganya kepada orang lain, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rasionalitas peran masyarakat. Pentingnya peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu pasar dan pemerintah. Beberapa dasar pemikiran peran masyarakat yaitu sebagai konsekuensi fardu kifayah. Fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Jika telah dilaksanakan bahkan hanya satu orang pun, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Kedua, adanya hak milik publik. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam, seperti wakaf. Kekayaan wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa karena hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa. Ketiga, kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan pemerintah karena pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran di mana mensertakan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Kredibel. Keempat, kegagalan pemerintah. Pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasikan dengan cepat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya sehingga formulasi kebijakan juga tidak tepat. Lanjut. Ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik. Peranan masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Kedua, mengelola ZIS. Pengelolaan ZIS untuk para mustahik zakat merupakan kegiatan yang biayai para mustahik zakat di panti asuhan, mulai dari menyekolahkan, memberikan fasilitas sebagai kebutuhan sehari-hari, sampai memberikan makanan untuk keseharian para anak yatim piatu di panti asuhan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan amil zakat atau panti asuhan untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang dikerjakan menyangkut dana ZIS. Ketiga, menyediakan pelayanan sosial.
Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial disebut juga sebagai pelayanan kesejahteraan sosial, penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi. Terakhir, pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf adalah serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya seperti tanah, rumah, pekarangan, sawah, atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Mungkin cukup sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.